Dalam kehidupan ini, kita selalu menarik sesuatu masuk ke dalam hidup kita sesuai dengan diri kita sendiri. Jika kita terbiasa mengumpulkan energi negatif dengan banyak bergaul dengan orang-orang negatif, tentu saja kita akan terus menarik banyak orang dan benda negatif masuk dalam lingkaran hidup kita. Begitu juga sebaliknya, jika kita membentuk dan berusaha agar terus positif, kita akan menarik yang positif dan melepas yang negatif dari hidup kita. Mari sama-sama kita segarkan lagi ingatan dan pemahaman tentang koneksi yang kita tarik memasuki kehidupan kita. Ada 3 koneksi yang kita jalin selama hidup yang semuanya memberi banyak arti di dalam perjalanan dan pertumbuhan jiwa. Pertama, karmik. Koneksi karmik ini ada 2, yaitu karma baik dan karma buruk. Sama seperti yang saya sebut sebelumnya, negatif akan menarik negatif, dan yang positif akan menarik yang positif. Tetapi kali ini, karmik akan saya sebut sebagai koneksi negatif agar lebih mudah dipahami. Koneksi karmik memiliki energi getaran yang sangat rendah. Koneksi karmik akan sangat intens pada awalnya, tetapi kemudian akan memudar intensitasnya hanya dalam beberapa hari atau beberapa minggu, tidak pernah lama. Mereka, karmik, akan selalu merendahkan, mempermalukan, dan akan membuat kita merasa seperti sosok yang tidak diinginkan. Karmik akan melakukannya dengan sengaja agar kita meragukan diri sendiri. Karmik juga dengan sengaja menyakiti. Karmik tidak akan pernah memenuhi keinginan dan kebutuhan emosional, mental, fisik dan spiritual. Juga tidak akan memberikan kedamaian. Karmik itu seperti beban. Karmik akan menghisap dan menghabiskan energi, karena dia berputar di energi yang sangat rendah. Karmik membuat kita merasa tidak berharga. Karmik membentuk versi terendah diri kita. Walaupun karmik terus menghabiskan energi, mereka akan tetap menjadikan kita boneka 3D, fokus mengejar dunia materialistik. Dan, karena karmik, kenaikan spiritual akan berhenti. Ketika kita terus memberi karmik energi, kebangkitan dan kesadaran spiritual akan tertunda. Akhirnya kita menjadi boneka dunia materialistik 3D. Karmik ini bukan hanya tentang hubungan dengan kekasih, tetapi terkait juga dengan benda tidak baik yang membuat kita ketergantungan. Bisa terjalin dengan orang tua, saudara, teman, rekan kerja dan lain-lain yang sangat toksik. Memutus pola terjadinya koneksi agar jejak karmik terhapus adalah salah satu cara untuk menghentikannya. Catatan, karmik hadir karena diri kita sendiri yang menariknya masuk dalam hidup kita. Artinya, kita sedang dipenuhi oleh energi yang sama dengan karmik sehingga terjalin koneksi. Koneksi karmik akan terasa seperti kepalsuan yang dipaksa untuk sempurna, sehingga kita akan kelelahan di dalam koneksi ini. Kedua, soulmate. Sama seperti artinya yaitu jodoh, koneksi ini terjalin seperti sudah tertulis sebagai suratan takdir kita. Koneksi soulmate juga bersifat 3D, intens pada awalnya, tetapi kemudian memudar intensitasnya dan menjadi hubungan yang normal. Soulmate terjalin biasanya ke orang tua, saudara, teman atau kekasih. Mereka membentuk versi terbaik dari diri tetapi hanya pada level 3D. Kita merasakan cinta dari koneksi soulmate seperti perasaan dicintai oleh orang tua, kakak dan adik, teman atau sahabat yang memiliki kesamaan, misalnya hobi yang sama, berasal dari daerah yang sama dan lain-lain. Mereka dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan pada tingkat fisik, mental, dan emosional. Dukungan soulmate secara fisik, mental dan emosional tentu memenuhi keinginan dan kebutuhan kita di tingkat tersebut tetapi hanya pada level 3D saja.
Koneksi soulmate membantu diri kita agar tumbuh menjadi lebih bijaksana menghadapi dunia fisik. Bersama soulmate akan terasa seperti sudah menemukan yang kita cari, karena hasrat duniawi terpenuhi. Catatan, koneksi soulmate terjalin karena kita memiliki kesamaan yang akhirnya menyatukan energi kita dengannya. Soulmate sangat banyak dan sering berganti-ganti sesuai dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Contohnya, di saat masih SD kita bersahabat dengan seseorang, kemudian, ketika SMP dan berbeda sekolah, kita akan menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Ketiga, Twin Flame. Koneksi Twin Flame adalah koneksi ilahi, artinya, Twin Flame adalah koneksi jiwa murni yang berasal dari ilahi. Twin Flame adalah cermin atau pantulan diri sempurna kita. Pantulan diri yang paling kita sukai ketika kita sedang bercermin. Seperti saat sedang melihat cermin, kita melihat Twin Flame sama seperti melihat diri sendiri di dalam cermin tersebut. Seolah ada dua diri kita yang memiliki semua kesamaan, baik itu bekas luka dan emosi. Ketika terjadi pertemuan dengan Twin Flame, bekas luka dan semua emosi yang tidak pernah kita rasakan akan bermunculan ke permukaan. Diri kita menjadi akan sangat mudah tertrigger oleh Twin Flame. Tetapi semua luka dan trigger yang bermunculan itu bertujuan untuk menggerakkan kita agar mulai menyembuhkan diri. Itulah mengapa koneksi Twin Flame mengangkat diri menuju vibrasi lebih tinggi, dan membentuk versi terbaik diri di semua tingkatan yaitu mental, fisik, emosional dan spiritual. Twin Flame menghubungkan kita dengan ilahi dan mengenalkan kita tentang cinta semesta kepada semua makhluk hidup di dalamnya. Koneksi Twin Flame adalah koneksi yang intens dan intensitasnya abadi. Seperti hubungan dengan ilahi yang tidak bisa kita akhiri, demikian pula kita tidak bisa memutus ikatan Twin Flame, karena Twin Flame adalah diri kita sendiri di tubuh orang lain. Catatan, jika kita bertemu seseorang yang membuat kita sangat terikat dengannya, lalu semua rasa tidak aman bermunculan, semua luka dan trigger kembali terasa menyiksa, bisa jadi itu adalah Twin Flame. Anehnya, kita sangat ingin melepaskan diri dari koneksi Twin Flame karena merasakan beratnya rasa sakit yang kita derita, tetapi selalu tidak pernah bisa. Kita bahkan akan bergerak menyembuhkan semua yang sudah rusak dalam diri kita dan membentuk diri kita menjadi versi terbaik. Terima kasih dan semoga bermanfaat.